anak-anak, kita bertemu lagi di media pembelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk siswa kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyebutkan pengertian dari serada. 2. Siswa dapat memahami pengertian awatara, dewa, dan batara. Ketiga, siswa dapat membedakan awatara, dewa, dan batara. Dan yang keempat adalah siswa dapat menyebutkan tugas dan fungsi awatara, dewa, dan batara. Pengertian serada. Untuk Hindu, diwajibkan untuk mempunyai serada atau keyakinan. Ada 5 serada yang harus diyakini oleh umat Hindu. Nah, kelima serada itu disebut dengan panca serada yang terdiri dari 1. Percaya adanya Brahman. Yang kedua, percaya adanya Atman. 3. Percaya adanya hukum karma pala. Keempat, percaya adanya punarbawa atau reinkarnasi atau samsara. Dan yang kelima adalah percaya adanya moksa. Pengertian awatara. Awatara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata awa yang berarti ke bawah dan kata tara dari akar kata trat yang artinya menyeberang atau menjelma. Dapat disimpulkan bahwa pengertian awatara adalah turunnya ide Sang Hyang Widiwasa ke dunia sebagai Dewa Wisnu dengan mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia beserta isinya dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma. Yada yada hi dharmasya Glanir bawati barata abhyutanam adharmasya dadat manam sriyam aham. Yang terjemahannya adalah kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Sloka itu terdapat di dalam Kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Di dalam Wisnu Purana disebutkan ada 10 awatara yang disebut dengan Dasa Awatara. Mari kita lihat bagian-bagian dari awatara. Dalam Wisnu Purana disebutkan ada 10 penjelmaan Dewa Wisnu dalam menyelamatkan dunia. Yang pertama adalah Matsya Awatara. Turunnya
Dewa Wisnu menyerupai ikan yang maha besar. Muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menyelamatkan benih manusia yang terancam punah. 2. Kurma Awatara. Turunnya Dewa Wisnu menyerupai kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menahan gunung Mandaragiri supaya tidak tenggelam. Yang ketiga, Waraha Awatara. Turunnya Dewa Wisnu ke dunia menyerupai babi hutan. Awatara ini muncul pada zaman Satya Yuga. 4. Narasimha Awatara. Turunnya Dewa Wisnu ke dunia dengan mengambil wujud manusia berkepala singa, di mana Awatara ini membunuh Raja Hiranyakasipu sebagai tokoh adharma. Saat itu muncul pada zaman Satya Yuga. Kemudian yang kelima adalah Wamana Awatara. Turunnya Dewa Wisnu ke dunia menyerupai atau mengambil wujud sebagai orang kerdil yang membunuh Raja Bali sebagai tokoh adharma, muncul pada zaman Treta Yuga. 6. Parasurama Awatara. Turunnya Dewa Wisnu menyerupai pandita yang selalu membawa kapak. Awatara ini memberi kesadaran kepada ksatria untuk mengendalikan dharma atau kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, dan Awatara ini muncul pada zaman Treta Yuga. 7 adalah Rama Awatara. Rama Awatara yaitu turunnya Dewa Wisnu ke dunia sebagai Sang Rama, putra dari Raja Dasarata dari Ayodhya, untuk menghancurkan kejahatan dan kelaliman yang ditimbulkan oleh raksasa Rahwana dari negara Alengka. Rama Awatara turun ke bumi itu pada zaman Treta Yuga. 8 adalah Krishna Awatara. Krishna Awatara yaitu turunnya Dewa Wisnu ke dunia sebagai Sri Krishna Raja Dwarawati, yaitu untuk membasmi Raja Kangsa, Jarasandha, dan membantu Pandawa untuk menegakkan keadilan dengan membasmi Kurawa yang menginjak-injak dharma. Krishna Awatara muncul pada saat atau pada zaman Dwapara Yuga. 9 yaitu Buddha Awatara. Turunnya Dewa Wisnu ke dunia sebagai putra Raja Suddhodana dari Kapilawastu
Ia dengan nama Siddhartha Gautama yang berarti telah mencapai kesadaran yang sempurna. Nah, ibu dari sang Buddha bernama Dewi Mahamaya. Buddha Awatara muncul pada zaman Kali Yuga. Yang terakhir adalah Kalki Awatara. Menurut keyakinan agama Hindu, beliau akan datang pada akhir zaman Kali Yuga bila adharma sudah betul-betul merajalela. Kalki Awatara yaitu memiliki ciri-ciri menunggangi kuda putih dan menghunus pedang berkilau-kilau. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.